Assalamualaikum, welcome back to Ais Wise Channel. Di video kali ini kita akan ngebahas persiapan mondok ala Ais part 3. Mau tahu barang-barang apa aja yang dibawa Ais ke pondok pesantren? Nggak usah lama-lama, yuk langsung aja simak videonya. Selamat datang di YouTube channel Ais Wise. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat menonton, enjoy! Kebetulan di rumah sendal Ais emang udah rusak ya, sampai terbelah gitu. Bener-bener pemakaiannya dari baru sampai bener-bener rusak, baru beli lagi. Nah ini baru beli nih, sekalian buat ke pesantren. Dan juga yang rusak itu sendalnya emang udah kekecilan sih, udah kecil rusak pula, jadi udah emang harus lem biru gitu kan. Nah ini beli baru size-nya 40. Waduh, dari 36 ke 40 ya. Nih tuh, nih beli yang kayak gini, jadi nanti berangkat pun Ais pakai baju ini ya, dan sendal jepit aja karena kan di bis, jadi biar dia nggak rempong waktu dia pipis, pakai sendal jepit aja. Terus untuk sepatu sendal tergantung pesantrennya ya. Ada yang mungkin membutuhkan sendal untuk menuju ke kamar mandi karena jaraknya itu di ini, misalnya di kamar kita harus menempuh perjalanan berapa meter untuk sampai ke kamar mandi. Tapi ada juga yang nggak terlalu jauh sama kamarnya, jadi masih di situ-situ juga, jadi nggak perlu pakai sendal. Kalau nggak nanti lorongnya becek dong ya, malah jadi kotor. Walaupun ke kamar mandi nggak perlu sendal, tapi barangkali mau ke minimarket atau kemana gitu kan, ya perlu sendal juga. Jadi siapin sendal, itu satu ya. Kalau sepatu bisa juga untuk olahraga dibedakan dengan untuk sekolah. Ada yang sekolah menggunakan sepatu, ada juga yang tidak menggunakan sepatu karena masih dalam satu gedung ya, kan lantainya di keramik, jadi nggak perlu pakai sepatu kecuali harus keluar kamar ya kan, berapa meter baru ke kelas gitu, jadi perlu sepatu. Jadi dikondisikan ya, tergantung sekolahnya. Ada yang perlu sandal juga, sepatu olahraga, dan juga sepatu sekolah. Tapi di sekolah Ais ini denger-dengar sih nggak perlu sepatu sekolah ataupun sepatu olahraga. Nggak ngerti juga ya karena ini masih baru, jadi baru nyiapin sendal aja sih. Kalau emang perlu sepatu nanti tinggal minta dihubungin ustazahnya supaya dikirimin sepatu, biar nggak salah juga beli yang mana gitu kan. Sayang kalau udah beli ternyata dapat kabar, bunda sepatunya bukan yang kayak gini, harus begini, ya keluar duit lagi gitu. Jadi biarin aja, belum punya sekarang. Kalau masih baru-baru kan masih di kelas aja kalian, nanti kan kalau emang mau olahraga pasti nanti diinfoin lagi sama gurunya. Oh ya, yang berikutnya ada kosmetik ya. Apa aja yang dibawa kosmetik sehari-harinya? Ini dia. Ini dia persiapan kosmetik Ais. Di luar ini bakalan disita sama ustazahnya. Jadi hand body boleh dibawa untuk kesehatan kulit santri biar enggak kering. Lalu ada bedak baby, bisa buat muka ataupun badan ya. Lalu berikutnya ada peditox, antisipasi kalau ngerasa udah ada kutu, jadi bisa langsung pakai, jangan dientar-entar, nanti cepet beranaknya tuh kutu ya, parah kalau udah banyak kutu di kepala kalian. Nah jangan lupa ini ikat rambut ya, kalau pakai hijab diikat rambutnya biar nggak gerah. Jangan lupa nih sisir rambut kalian ya, walaupun pakai hijab tetap harus disisir rambutnya ya. Nah ini ada batu tawas. Ais tidak menggunakan deodoran ya, jadi dibiasakan pakai batu tawas sejak dia masuk pubertas. Dan juga di situ ada panty liner, makanya 4 jam sekali ganti ya. Next di sini ada gantungan baju 3 piece buat ngegantung baju sekolah yang udah dipakai, barangkali besok mau dipakai lagi, atau baju sehari-hari besoknya mau dipakai lagi, bisa digantung di hanger ini ya. Lalu ada plastik hitam kecil yang tipis aja. Cara makainya adalah, atau cara ngeluarinnya, kita
lobangin dulu nih plastik luarnya, kecil aja, baru kita ambil isinya. Kalau kita gunting semua bagian atasnya, bakalan berserakan isinya nanti. Nah, untuk kunci lemari, udah Bunda siapin ini, namanya nggak tahu apa. Jadi nanti kuncinya dimasukin di sini, kemana-mana Ais pergi. Jadi kuncinya tetap dibawa. Nah, ada apa lagi ya? Nih, barang kecil tapi penting banget, pasti dicari, yaitu peniti. Jadi ada peniti besar, peniti kecil, bahkan ada juga peniti yang anti kusut. Ya, kadang kan suka nyelip-nyelip ngerusak kerudung. Nah, pakai yang ini ya, yang kayak bohlam. Nah, ini ada gunting kuku yang udah dinamain, nggak boleh dipinjemin ya, bukannya pelit tapi demi kesehatan. Siapa yang tahu kalau kita punya penyakit, terus kuku kita berdarah, jari kita, virusnya nempel di sini, terus dipakai orang lain kan kesian, dia tertular penyakit kita. Tapi alhamdulillah Ais sehat. Parfum yang biasa aja yang dibawa ke pesantren, harganya juga murah, ini cuma 12 ribuan. Oke, yang penting itu wanginya ya, tapi pilih wangi yang soft biar nggak mengganggu temannya. Dan takutnya kalau terlalu wangi juga melanggar aturan, jadi nanti malah disita parfumnya ya, karena meresahkan yang lain saking wanginya gitu kan, mungkin bikin jealous atau jadi bikin gimana gitu kan. Ya, itu dipakai setiap pagi ya, abis mandi mau berangkat sekolah, jadi badan tuh fresh, wangi, bersih. Jangan lupa juga bawa pembersih muka ya, facial foam. Sebelum tidur bersihkan dulu wajahnya, karena kan seharian beraktivitas ya, kena debu walaupun di dalam ruangan aja gitu kan kalau di pesantren, tapi tetap karena kan pastinya kena debu halus, juga keringat, terus kita juga pakai bedak, jadi harus pakai ini supaya nggak numpuk komedo ya di hidung kalian. Itu biasanya permasalahan anak-anak ABG ya, anak remaja. Kenapa banyak komedo? Karena debu-debu yang ada di wajah kalian ini jarang kalian bersihkan, jadi dia menumpuk di hidung kalian dan itu susah hilangnya. Tapi di produk yang ini facial foamnya khusus untuk anti komedo. Berikutnya ada pelembab wajah atau moisturizer ya. Kalian kan sudah pubertas ya, meskipun kalian masih usia 12 tahun, 11 atau 13 sekitaran itu, jangan lupa untuk membiasakan diri menggunakan pelembab. Jangan ngerasa aku masih anak kecil. Dampak dari pemakaian moisturizer sejak dini baru kelihatan nanti pada saat beberapa tahun kemudian. Baru dah tuh nanti ada keluhan kulit kering, ngelupas gitu kan. Jadi dibiasain ya. Tenang aja, kalian nggak berlebihan kok kalau cuman pakai pelembab aja. Bahkan kalau untuk anak santriwati cukup pakai pelembab aja, nggak pakai bedak juga nggak masalah ya, karena kan sunahnya juga kita nggak berhias, nggak bersolek, mau ketemu siapa juga gitu kan, belum menikah, belum ketemu, belum bersuami, mempercantik diri untuk suami, tapi untuk membuat diri kita sehat itu harus ya, karena nanti efeknya kita juga yang ngerasain nanti beberapa tahun kemudian. Jadi jangan lupa membiasakan diri menggunakan pelembab setelah mandi, pagi, sore, bahkan mau tidur. Jadi setelah kalian cuci muka pakai facial foam, gak apa-apa pakai ini ya. Jadi nanti kalau kalian pagi mandi lagi, kalian cuci lagi pakai facial foam, pakai ini. Setelah kering, boleh kalian pakai bedak apa aja, nggak masalah. Masih mau pakai bedak baby nggak masalah, atau mau satu brand atau brand lain nggak masalah. Yang penting untuk kulit normal atau kulit kering. Kira-kira kalau usia kalian sekitar 12-an gini, udah ada yang ngalamin kulit berminyak nggak sih? Tapi kalau sudah, berarti kalian harus pilih bedak atau pelembab dan juga facial foamnya khusus untuk kulit yang berminyak ya. Dan ini terakhir nggak ya?
Ini ada minyak kayu putih ya, antisipasi untuk perut kembung atau kedinginan atau digigit nyamuk. Jadi bawa minyak kayu putih. Kalau daripada 2 kali ada minyak kayu putih, juga ada minyak yang anti nyamuk seperti minyak serai gitu. Jadi mendingan yang sekaligus aja ya. Next. Oke teman-teman, untuk di dalam perjalanan nanti dari Jakarta menuju Pasuruan Bangil, tempat pesantren Ais, pasti dapat bekal ya, dapat makan. Karena kan perjalanannya nggak sampai 5 jam, lebih lah dari 5 jam. Ya Bunda sih nggak tahu berapa jam. Jadi daripada bete atau masih lama nunggu makannya, Bunda siapin cemilan buat di bis ya, buat ganjel perut, jangan sampai lapar banget. Yang pertama harus air dulu sih. Yang penting tuh air, tapi jangan terlalu sering-sering minum, nanti kencing, pipis berabe, ribet kan pipis di dalam bis. Jadi seininya aja lah, secukupnya, jangan sekali minum gluk-gluk banyak gitu, tapi jangan juga sampai kurang minum, bahaya kan, karena dalam sehari kita harus minum sampai 1,5 sampai 2 liter ya, karena masih anak-anak gitu. Nah ini nih udah nyiapin minumnya. Oke, nanti tinggal dibuang aja kalau udah habis. Ini baru pertama beli sih, ngelihat merek baru, kemasan lucu. Kayaknya ini mereknya 212 deh. Harganya 2,5. Belum pernah nyoba, nanti Ais yang nyoba sendiri dia di bis. Terus apa aja? Cemilannya nggak banyak-banyak nih. Ya, jadi ada nih wafer stick, ada ya wafer rasa raspberry yogurt. Kalau yang tadi macam kayak Astor ya ini, tapi rasa keju. Lalu ini coklat, ya, beng-beng. Siapa yang nggak suka beng-beng? Pasti suka semua. Terus ini kacang. Lalu ada ciki. Terus ini buat agak kenyang dikit bolu, ya, bolu keju. Terus ini ada crackers jagung bakar. Kalau tadi ini namanya apa ya, Gary ini? Oh, ini rasa keju di dalam, keju di luar. Ya, keju semuanya. Biskuit ya. Ini sih makanan ringan, bentuk bantal, rasa keju. Ini dia nih barangnya nih. Oke. Lalu di sini ada ya semacam ciki-ciki gitu sih, kritik-kritik kecil. Jadi nggak banyak, cuman ini aja. Tuh, wafer, kacang. Ini, ya. Ini. Tuh, bisa nggak dimegang? Sama ini. Oke, ini doang. Kira-kira cukup nggak ya? Nggak tahu lah ya, cukup lah ya. Perjalanan sehari doang, nggak sampai 24 jam. Oke, itu aja. Ya, ada satu nih, hampir aja lupa. Dalam perjalanan di bis kita juga harus mempersiapkan tisu basah dan tisu kering ya. Nggak usah yang tebel-tebel, tisu kering mah yang ini aja ya, buat di perjalanan. Tapi untuk di pesantren, ya memang harus siapin juga sih tisu basah dan tisu kering, mana tahu dia perlu kan. Aku punya tas ya, sebenarnya ini nggak terlalu penting buat sebagian santri. Ini kebiasaan bundanya aja kalau misalkan nginep di rumah orang gitu kan, berarti harus pakai bajunya itu di dalam kamar mandi. Jadi butuh apa? Untuk naro baju butuh plastik, itu kalau di rumah ya. Tapi karena ini di pesantren, otomatis kan dia juga harus ngantri-ngantri. Jadi biarin aja lah pakai tas. Nih, tas kayak gini, kayak plastik gitu. Jadi anti air lah sedikit lah. Kan nggak juga terlalu kena air banyak banget, barangkali kena cipret-cipret orang lagi ngambil air atau gimana. Ini mah Bunda mah pikirannya panjang aja, selalu antisipasi gitu. Jadi nyiapin ini, nanti dia kalau ke kamar mandi masukin bajunya semua di sini gitu. Kalau dia haid berarti pembalutnya, plastiknya semua di sini, underwear, gamis, hijab semua di sini ya. Karena itu enteng, jadi tasnya nggak perlu yang terlalu kuat. Ini cukup kuat untuk berat yang nggak terlalu berat.
Dan kalau mau makan kan suka bawa piring, gelas, sendok gitu kan, daripada capek megangin terus gitu. Biasanya anak santri sih seperti itu, megangin terus. Kalau emang ada yang mau bikin teh, pasti kan nambah tuh, bawa teh celup, kantong teh, terus bawa botol tambahan buat isi air ya, persediaan di kamar. Nah, daripada repot ya tangannya megang semua itu barang, jadi bunda juga siapin tas yang agak kuat. Karena apa? Di situ akan dimasukkan botol yang berisi air. Kan botolnya kurang lebih isinya itu 600 ml. Jadi lumayan berat lah ya. Nih, siapin tas kayak gini. Emang kebesaran sih, tapi ya udahlah, seadanya, nggak usah beli-beli baru, yang ada aja di rumah. Ini pun sebenarnya baru, tapi belum pernah dipakai ya. Kebetulan banget kan matching sama tas yang ini. Ini sih emang baru 12.500, murah kan. Nah, yang ini buat makan. Nah, nanti dia masukin tuh sini, atau dipraktekin aja lah ya. Durasinya kelamaan nggak? Jadi nanti tuh dia enak, lenggang. Kalaupun mau ngisi air di dalam botol, piring-piringnya ada di dalam. Jadi tangannya bisa kerja, megang botol, tuang air. Ya kan? Biasanya kalau persediaan air di pondok itu pakai drum-drum gitu kan, karena yang ngambil air banyak banget, berapa ratus santri, nggak mungkin pakai galon. Bisa berapa kali ganti galon coba? Ya. Nih, aku praktekin nih. Ini sendok piringnya. Masukin aja nih. Masukin. Terus ini juga botolnya, lihat. Tuh. Anak-anak santri ini salah satu barang wajib yang dibawa tuh ya ini, gelas, piring, sendok. Kalau mangkok ya nggak terlalu disaranin ya. Hanya saja barangkali anak santrinya mau beli bakso, beli seblak, jadi dia punya mangkok, bisa makan di wadahnya sendiri. Nah, ini sendoknya, gelasnya, mangkok, piring, jangan lupa dikasih nama. Jadi nggak ketukar sama teman kalian. Pilih juga dari bahan yang plastik atau melamin ya. Kalau perlengkapan makan kalian udah dinamain kayak gini tuh enak. Jadi barangkali barang kalian itu perlengkapan makannya nih ketinggalan, ada yang nemuin, itu mempermudah dia untuk mencari tahu ini pemiliknya siapa. Jadi nanti dia bisa infoin ke pemiliknya, barang kamu tuh ketinggalan di sana, udah dikasih tauin gitu aja tuh udah alhamdulillah. Apalagi kalau dia anterin, wah itu baik banget sih temennya. Dan kalau ketuker pun nggak mungkin, walaupun barangnya itu sama, warnanya sama, karena udah ada namanya dong. Nah, kalau kalian udah dapat kelas, jangan lupa ditambahin nama kelasnya di situ. Berikutnya ada perlengkapan makan berupa botol air minum dari bahan plastik yang nggak gampang pecah. Nah, ini untuk persediaan minum kalian di kamar. Kalian isi di saat waktu jam makan pagi, siang, dan malam. Untuk urusan bulanan, nih urusan cewek ya. Untuk hari pertama kedua biasanya itu lagi banyak-banyaknya. Jadi disaranin pakai pembalut yang panjang. Mulai dari ukuran 30, 32, 34, 35, dan 40. Tergantung tinggi badannya anak juga ya. Jangan sampai pembalutnya itu melebihi underwearnya. Jadinya kan lucu, aneh gitu kan. Nah, kalau di sini Ais pakai yang 32 cm. Selain dipakai pada hari pertama kedua, penting banget waktu mau tidur ya. Nah, kalau udah lewat 2 hari itu biasanya nggak terlalu deras, jadi bisa pakai yang standar, ukurannya dari 22, 23, 25, 26. Oke. Nah, banyak kok, cari aja merek lain, terserah kalian. Harganya juga dari yang murah sampai yang mahal itu ada. Ini pilih yang biasa aja. Ais pilih yang tanpa gel supaya gampang dicuci gitu ya. Jadi bersih. Ingat ya teman-teman ladies, kalau pembalut itu usahakan ya jangan jijik-jijik, karena itu kan ya punya kalian sendiri. Jadi dibersihkan ya. Kalau nggak mau pegang langsung pada saat darahnya lagi banyak gitu,
dibersihin aja, disemprot. Kalau udah turun banyak, ya udah keluar banyak, baru kalian peres-peres gitu. Pokoknya sampai usahakan ya maksimal mungkin hilang. Kalau masih ada bekas-bekasnya wajar ya. Yang penting waktu kita peres itu udah nggak ada darahnya lagi ya. Setelah itu digulung, dibungkus lagi pakai kertas pembalut. Kadang kan bekas lemnya itu kan ya jangan dibuang, itu buat nutupin pembalut yang udah kita cuci ya. Setelah itu udah kita gulung pakai kertas itu, terkadang pembalut suka ada plastik kecilnya, boleh ditambahin lagi, dimasukin lagi ke situ. Kalau nggak ada plastiknya nggak masalah. Kalau udah dimasukin ke plastik pembalutnya itu, kita masukin lagi ke plastik kecil yang warna hitam. Pilih yang paling tipis saja, yang paling murah, karena fungsinya buat ngebuang pembalut. Itu gunanya untuk ya kebersihan dan kenyamanan yang lain, supaya pada saat kita buang nggak sampai terbuka, sehingga membuat orang-orang yang melihat jadi nggak nyaman. Itu nggak banget ya. Jadi adik-adik coba please, kita dari kecil, dari sejak dini ini, sejak mulai pubertas ya udah dapet itu. Untuk urusan perempuan penting banget ya, kita harus bersih. Jangan sampai nanti gara-gara kelakuan kita yang jorok, akhirnya jin malah suka dan malah ganggu kita dan bersemayam di tubuh kita, dia nggak mau keluar. Ada loh kasus kayak gitu, tapi nanti nggak diceritain di sini ya. Pokoknya ingat harus bersih ya. Kebersihan sebagian daripada iman. Kalau jorok kotor temennya setan. Berikutnya ini ada perlengkapan mandi untuk santriwati ya. Box ini kebetulan hadiah dari pembelian minuman penyegar untuk mengobati panas dalam ya. Jadi pas banget nih untuk perlengkapan mandi. Ukurannya tuh ya pas banget, nggak kelebihan nggak kekurangan. Jadi di sini tuh udah ada sampo, sabun mandi, odol, dan juga sikat giginya. Nanti karena make bajunya di dalam kamar mandi, jadi nanti batu tawasnya itu dimasukin juga ke dalam box ini. Kalau kamu pengen wadah yang seperti ini, ada kok merek Singa itu ya. Kayak gayung ini merek Singa. Ya, ini mah standar di mana-mana ada, gampang didapat. Lihat deh, perlengkapan mandi pun itu juga dinamain, guys. Sekelilingnya biar rame aja, biar dari sisi manapun itu kelihatan. Jadi gampang ditauinnya. Sekian ya teman-teman calon santriwati, demikianlah video persiapan mondok ala Ais part 3. Durasinya lumayan ya, 20 menitan, tapi sayang banget loh kalau kalian skip. Jadi kalian kurang detail untuk mengetahui barang-barang apa yang akan dibawa, dan kalian jadi kurang mengetahui tips-tips yang Bunda kasih di video ini. Itu bagus banget loh buat diri kalian kalau kalian terapin di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Semoga kalian di sana bisa mandiri, bisa jaga kebersihan diri walaupun jauh dari orang tua. Oke, Bunda mau ingetin nih, bakalan ada video persiapan mondok part 4-nya, karena kalau dilanjutin di sini kepanjangan ya. Jadi tunggu aja video persiapan mondok ala Ais part 4. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kakek, like, komen aja. Sampai jumpa, dadah.